Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 13 Januari tahun 2022 dan merupakan hari yang istimewa bagi istri saya yang Tuhan sudah tambahkan usia pada hari ini membilang 38 tahun. Dan puji Tuhan, kiranya saudara-saudara juga boleh mendoakan ditambahkan selalu berkat kekuatan dan kesehatan bagi istri saya di usia yang ke-38 ini. Saudaraku, kita akan sambut firman Tuhan di pagi hari ini dengan mendengarkan pekebaran firman Tuhan dengan judul Mereka yang Mencari Wajahnya Akan Menemukannya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami, Roh Kudus-Mu bekerja agar kami dapat mengerti dan selanjutnya kami dapat menghidupkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, renungan kita di hari ini 13 Januari 2022 dengan judul Mereka yang Mencari Wajahnya Akan Menemukannya. Dan ayat inti kita Mazmur 27 ayat 8, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Sekali lagi, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Mazmur 27 ayat 8. Segenap kuasa iblis digunakan untuk menarik perhatian pada berbagai hiburan yang sia-sia, dan ia berhasil mencapai tujuannya. Iblis meletakkan alatnya di antara Allah dan jiwa-jiwa. Iblis merancang berbagai macam pengalihan agar manusia tidak memikirkan Allah. Dunia dipenuhi dengan olahraga dan cinta akan kesenangan duniawi. Manusia haus akan hal-hal baru, namun betapa sedikitnya waktu dan pemikiran yang diberikan kepada pencipta langit dan bumi. Allah mau agar kita mempelajari pekerjaan yang tak terbatas, dan dari pelajaran ini kita belajar mengasihi dan hormat serta taat kepadanya. Langit dan bumi dengan segala kekayaannya mengajarkan kepada kita pelajaran tentang kasih Allah, kepedulian dan kuasanya. Allah memanggil makhluknya untuk mengalihkan perhatian mereka dari kebingungan dan kekacauan di sekitar mereka dan mengagumi hasil karyanya. Saat kita mempelajari pekerjaannya, malaikat dari surga akan berada di sisi kita untuk menerangi pikiran kita dan menjaga mereka dari tipu daya iblis. Saat engkau melihat pada hal-hal indah yang telah dibuat tangan Allah, biarkan hatimu yang sombong dan bodoh merasakan ketergantungan dan inferioritasnya. Betapa buruknya ketika pengakuan akan Allah tidak dibuat, padahal seharusnya dilakukan. Betapa menyedihkan untuk merendahkan diri ketika sudah terlambat. Dalam agama Kristus ada pengaruh yang mengubah kehidupan secara menyeluruh, mengangkat manusia dari setiap pengaruh yang merendahkan dan mengangkat pikiran dan kerinduan terhadap Allah dan surga. Terhubung dengan oknum yang tak terbatas, manusia dibuat ambil bagian dalam sifat ilahi. Kejahatan tidak berpengaruh baginya, karena ia berpakaian kebenaran Kristus. Jadi saudara, kalau kita melihat alam, kita melihat keindahan alam, kita mungkin melihat gunung yang tinggi, kita melihat barisan tanaman kelapa, atau di Manado ini disebut nyur melambai. Kita melihat burung di udara berterbangan dengan jumlah yang banyak. Maka di sana kita melihat kemahakuasaan Allah. Siapa yang menciptakan mereka? Di balik semua itu ada sosok, yaitu Allah yang luar biasa. Jadi ketika kita melihat alam di sekitar kita, kita akan mengagungkan Dia. Tapi kadang juga kita diingatkan bahwa Allah tidak senang dengan ketika kita memperlakukan alam ini dengan tidak baik. Makanya kalau banjir yang terjadi bisa saja itu oleh karena kelalaian kita dan kebiasaan itu
atau biasanya terjadi karena kelalaian manusia menebang pohon di hutan sehingga banjir bandang turun ke kampung, atau sungai yang tidak dijaga kemudian tersumbat lalu kemudian menyebabkan banjir. Dan kalau kita lihat seperti itu, tidak hanya kita melihat bahwa itu upah dari apa yang manusia perbuat, tetapi di balik semua itu kita melihat betapa dahsyatnya Allah. Kita melihat juga misalnya tsunami terjadi. Kita juga lihat di balik semuanya itu, walaupun terjadi kerusakan, banyak yang meninggal, tapi di sana juga kita melihat dahsyatnya Allah itu. Itulah sebabnya saudara, ketika kita di sisi lain melihat kondisi alam yang rusak, tapi di sisi lain juga kita melihat bahwa alam perlu dijaga, dan di balik semuanya itu kita akan menemukan wajahnya, kita akan menemukan Tuhan. Betapa banyak orang yang akan berseru kepada nama Tuhan ketika alam yang tidak dijaga, kemudian alam itu seperti berbalik melawan manusia. Seperti banjir bandang, angin topan, kemudian ombak di tepi pantai atau tsunami. Maka di sana ketika alam itu menimpa manusia, manusia pasti akan berteriak kepada Allah. Jangankan banjir bandang, jangankan tsunami. Ketika kita naik kapal kemudian atau naik speedboat lalu kemudian ombak, bahwa banyak orang yang pada saat itu akan berteriak nama Tuhan. Itu berarti bahwa di balik semuanya itu wajah Allah akan dicari. Kalau kita memperhatikan alam, kita melihat alam, maka di sana kita menemukan wajah Tuhan. Itulah sebabnya gampang saja kita mencari wajah Tuhan, yaitu ketika kita pergi ke alam yang Allah ciptakan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita menemukan wajah Allah di sekeliling kita, di sekitar kita. Dengan demikian kita dapat menjadi umat Tuhan yang setia, dan kita boleh diselamatkan pada waktu kedatangannya. Tuhan memberkati pekabaran di hari ini. Kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kebenaran firman-Mu yang kami pelajari. Kami boleh diubahkan dengan cara Tuhan. Kami boleh berubah untuk memperlakukan alam di sekitar kami dengan baik. Oleh karena semuanya dapat dipertanggungjawabkan waktu Tuhan datang pada kali yang kedua. Jangan alam di sekitar kami justru membinasakan kami. Itulah sebabnya Tuhan membantu kami agar kami memiliki pikiran yang baik untuk menjaga alam yang ada di sekeliling kami. Bapak Yesus, terima kasih untuk hari yang baru. Pelihara kami sepanjang hari ini dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Hamba doakan khusus untuk istri hamba-Mu yang telah Tuhan tambahkan usia pada hari ini menjadi 38 tahun. Tuhan sudah pelihara, jaga, dan akan jaga juga di waktu-waktu akan datang dengan berkat dan kasih-Mu yang indah dari sorga. Berkati juga apabila ada yang berulang tahun, dari semua pendengar renungan pagi ini, di mana saja berada, Tuhan juga memberkati dengan berkat-berkat yang sama yang hamba doakan bagi istri hamba-Mu. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran untuk hari ini, dan kita akan bertemu pada besok dengan renungan 14 Januari 2022 dengan judul Tahta Allah di Surga. Sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.